Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik para siswa, saya akan membahas tentang CBT pertama kemarin yang terdiri dari 2 materi, yaitu listrik DC dan listrik statis ya. Sekian lama sekitar 1 minggu ya saya vakum ya, karena memang kebetulan ada kendala di laptop dan juga saya pas sakit kemarin tuh. Baik, kita mulai saja soal-soal ini dari nomor 1 ya, ada 10 soal yang saya ujikan dan soal ini ada berhitungnya, ada perbandingannya, juga ada soal yang berkaitan dengan konseptual ya. Kita lihat ya, kita mulai dari soal pertama. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Ini ada suatu rangkaian tertutup, satu loop, dan kalian diminta untuk mencari besar arus yang lewat pada rangkaian tersebut dengan arahnya ini ya. Nah, menghadapi soal seperti ini tentu saja kita memisalkan arah arusnya itu apakah searah jarum jam, apakah berlawanan jarum jam. Berarti kalau saya misalkan searah jarum jam, itu artinya saya bergerak dari sini ya, ke searah jarum jam tuh. Jadi ini I ya, seperti itu. Ini permisalan saja dulu tuh, apakah permisalan saya itu benar nanti diuji dari hasil perhitungan, kalau dia negatif berarti permisalan saya salah, itu aja. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini rangkaian tertutup ya, berarti dia hukum Kirchhoff yang kedua kita ambil ya. Hukum Kirchhoff kedua itu mengatakan bahwa jumlah perkalian arus dengan resistor yang dia temui ditambah dengan jumlah elemen yang ada pada loop tersebut itu karena dia rangkaian tertutup sama dengan 0. Saya mulai dari misalkan ini titik A ya, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Saya mulai dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Kalau dari A berarti I ketemu dengan resistor 3 ohm ya, berarti ingat arus ketemu dengan resistor maka diminuskan ya, karena sifat dari resistor itu adalah menghambat arus. Berarti min 3I, kemudian saya cari ini dulu ya, cari IR-nya dulu, penjumlahan dari IR-nya, ketemu lagi dengan hambatan dalam 1 ohm ya, berarti min I, kemudian ketemu lagi dengan 2 ohm berarti min 2I, lalu di elemen ini ketemu 1 ohm lagi berarti min I, dan di kawat DA ini ketemu 3 ohm berarti min 3I. Itu adalah penjumlahan IR-nya. Balik lagi ke A, saya akan mengkalkulasi jumlah dari elemen baterainya. Nah, saya berjalan dari A, kemudian ketemu dengan 24 volt, tetapi apa namanya, arus ini meninggalkan kutub negatif. Oh, berarti dia min 24. Kemudian BC tidak ketemu apapun elemen, lalu di CD ketemu dengan 8 ya. Ini minus, ini plus, berarti dia keluar dari keluar dari kutub positif, berarti plus 8. Selesai, kembali ke A, di kawat DA tidak ada elemen, berarti ya sudah sama dengan 0. Gitu ya kurang lebih. Lalu kita kalkulasi jumlahkan yang I, ini 3, 4, 6, 7, berarti 11 ya, min 11I. Lalu yang min 11 atau berapa ini coba nih? 4, 5, 6, 7, 10 ya? Oh salah hitung Ibu ini. Min 10I ya? Min 10I. Min 10I, kemudian yang tanpa I-nya min 24 plus 8, berarti min 16 sama dengan 0, begitu ya. Berarti min 10I sama dengan 16, kita lukir 16-nya ke kanan, berarti I-nya adalah 16 per min 10, berarti min 1,6 ampere. Nah, karena minus ya, hasilnya adalah minus, itu artinya arah yang kita misalkan tadi, yang searah jarum jam itu salah ya, seharusnya dia berarti permisalan kita salah,
maka kita simpulkan permisalan sebaliknya, berarti harusnya arus itu adalah seperti ini ya, melingkarnya adalah yang biru ini, berlawanan jarum jam. Berarti jawabannya adalah beta ya, yang B. Baik, di nomor 1 ini adakah yang ingin disampaikan? Halo? Enggak, Bu. Oke. Ya, kurang lebih ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita tinggal memang kalau ulangan itu kan namanya juga ulangan ya, berarti mengulang materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita, menuju ke nomor 2 ya. Nomor 2. Kali ini nomor 2 itu nampak sekali itu 2 lob ya. Kalau nomor 1 tadi 1 lob saja, ini 2 lob yang, rangkaian tertutup 2 lob tuh. Lob 1 sebelah kiri, lob kanan sebelah kanan. Nah, saya, memisalkan arusnya ini, lob 1 yang sebelah kiri ya, memisalkan arusnya seperti ini, misalkan ini ya, misal saya ini lob 1, kemudian yang sebelah kiri itu sebelah kanan ya, lob 2 gitu. Maka untuk yang lob 1, saya misalkan arusnya begini nih, ini I1 ya, ini I1, I1, I1. Ini saya pakai cara yang kedua ya, I1 nih kok I2 sih. Cara kedua yang saya sampaikan pada draft yang saya ajarkan di beberapa kumpulan materi sebelumnya itu. Kemudian yang lob 2 saya kasih biru aja deh supaya beda ya. Ini lob 2, lob 2 saya misalkan arah pergerakan arusnya itu berlawanan jarum jam. Jadi ini I2 ya. Ini I2, lalu ini I2. I2 tuh. Selesai, maka sekarang kita, menganalisis masing-masing lob ya. Lob 1 dulu yang warna merah tuh. Jadi lob 1, hukum Kirchhoff yang kedua mengatakan bahwa sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Berarti IR-nya kita cari dulu ya. IR saya berjalan dari titik A di sini, misalkan ini A, B, C, D, katakanlah begitu ya. Saya berjalan dari titik A, maka, saya temukan 3 ohm ya. I1 ketemu dengan 3 ohm, berarti min 3 I1. Lalu pada, percabangan kawat ini tidak ditemukan apapun. Kemudian ketika di kawat, di elemen itu ketemu dengan 1 ohm, berarti min 1 I1 dan dia ketemu dengan 3 ohm ya I1-nya, berarti min 3 I1. Nah, pada percabangan ini tidak ditemukan resistor apapun ya sudah, berarti kita tidak bisa mengkalkulasi I2 ya. Lalu selesai itu sigma E ya, sigma E-nya hanya ada di sini ya, 8 volt dan dia keluar dari kutub positif. Oh, berarti min 8 selesai sama dengan 0. Oh, berarti berapa ya? Ini min 7I1, langsung saya lukir ya sama dengan 8. Jadi I1-nya sama dengan min 8/7 ampere ya. Nah, yang dicari apa sih? Tegangan pada ujung-ujung hambatan 2 ohm. Oh, berarti yang ini ya, yang 2 ohm ini ya. Ini berapa ini? V pada 2 ohm, ini berapa? Kalau gitu saya, mencari I2 karena 2 ohm itu dilewati oleh I2 bukan I1 ya. Berarti saya menuju ke lob 2 nih ya, lob 2. Lob 2 itu sama ya, karena dia, rangkaian tertutup, jadi sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0, maka, IR-nya saya cari dulu ya, saya mulai dari titik B. Titik B ketika ketemu dengan 24 volt, maka saya menemukan 1 ohm ya, berarti min 1 I2, lalu ketemu dengan 2 ohm, berarti min 2 I2, habis kan? Kemudian kita jumlahkan yang, elemennya. Elemennya dia keluar dari 24 di kutub yang positif ya, positif negatif berarti plus 24, sama dengan 0 ya. Maka ini min 3I2
saya lukir ya, pindah ke kanan berarti min 24, jadi I2-nya adalah 24 dibagi 3 minus ya, minusnya hilang, berarti 8 ampere. Oh ya sudah ketemu 8 ampere saja, artinya kalau ditanyakan V2 ohm ya, untuk ini pertanyaan ini, V2 ohm itu ya sama dengan, V itu kan I kali R ya, berarti I yang lewat pada 2 ohm, dikalikan dengan R pada 2 ohm kan gitu ya. Oh, I yang lewat pada 2 ohm kita hitung 8 tuh ya. 8 dikalikan dengan R-nya itu 2, berarti 16 volt. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, jadi yang lob 1 tidak perlu kita kalkulasi karena yang ditanya adalah pada V2 ohm. Oke, sampai di bagian sini ada yang mau disampaikan? Sudah jelas yang nomor 2 ini? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan nomor 3 ya. Nomor 3 ini adalah soal konseptual, tetapi dia sifatnya membandingkan ya, nampak di situ ada perbandingan di bagian jarak ya, diganti itu, ada penggantian di sana. Kita lihat ya, dua muatan Q1 dan Q2 tolak-menolak dan besar gayanya itu sebesar F ya. Jika jarak pisah kedua muatan itu R ya, jarak pisahnya R, maka apa yang terjadi ketika jarak itu diganggu? Kita lihat ya. Kalau begitu sebelum diganggu, maka kita simpulkan atau kita definisikan dari pernyataan di atas itu, kita simpulkan bahwa F itu sesuai dengan informasi soalnya ya, soalnya ini, maka kita simpulkan F adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, itu ya, sesuai dengan informasi soal. Lalu, kalau kita membaca, ini sebenarnya A, B, C, D ya, ini ya, A, B, C, D, E, gitulah ya. Nah, kalau kita lihat, soal ini kan, yang kita lihat ini yang A itu kedua muatan jaraknya dijadikan 2 kali, oh berarti ini jarak. Yang B itu jarak juga ya, yang C itu jarak juga, yang D itu muatan ya, muatan yang diganti, yang D itu muatan, yang E itu, muatan juga. Nah, jadi yang A, B, C itu jaraknya diganti, yang D dengan E itu muatan yang diganti. Nah, menghadapi soal ini, kita simpulkan kalau, yang A, B, C itu berarti jaraknya diganti, tetapi muatannya tidak ada informasi, jadi muatan tidak diganggu. Oh, berarti pada A, B, C ini kita, disuruh membandingkan antara F dengan R kuadrat, berarti F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Semoga paham ya maksud saya ya. Sedangkan yang D dengan E itu informasinya adalah, oh maaf ya, yang D itu juga jarak menjadi 2 kali ya. Berarti ini sama ya. Cuma yang E ini muatannya, oh semuanya ya, maaf maaf, semuanya. Semuanya tuh dihubungkan antara gaya dengan jaraknya. Ya sudah berarti kalau begitu F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat, sehingga kalau jaraknya yang A coba deh ya, jaraknya itu menjadi 2 kali. Berarti kan perbandingannya begini ya, ini kesebandingan, berarti kalau buat perbandingan, ini F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat, gitu ya, masing-masing dibalik karena dia berbanding terbalik. Nah, kita lihat itu ya, kalau, apa namanya, R-nya itu menjadi 2 kali semula, ya, 2 kali semula, yang A dulu misalkan kalau 2 kali semula apakah F-nya menjadi 2 kali? Kita lihat ya, kalau ini menjadi 2 kali semula harusnya menjadi 1/4 kalinya ya. Kita lihat ya, kalau ininya menjadi lebih, dibesarkan gitu, maka ini menjadi lebih kecil, berarti ini jelas salahnya, harusnya menjadi lebih kecil, jadi 1/4-nya. Ini juga sama yang nomor B, yang B, jawaban B menjadi 2 kali, kan dia di bawah tuh ya, menjadi 1/4 harusnya, ini salah juga. Kemudian jaraknya 2 kali menjadi gaya tolaknya menjadi 4F jika jaraknya menjadi 2 kali semula. Juga salah ya, harusnya itu adalah, 1/4-nya ya, ini salahnya berarti jawabannya adalah yang D, ini dia jawabannya betul ya.
Semoga paham ya? Kan ada pakai perbandingan ini ya, pakai perbandingan ini atau, dari analisis, konsep ini saja kita sudah bisa membayangkan kalau ini jadi 2 kali, ini jadi 2 kali, berarti ini jadi seperempatnya. Kalau ini jadi seperempatnya, berarti ini menjadi 16-nya dan seterusnya. Karena dia berbanding terbalik gitu. Semoga paham ya? Ada yang mau disampaikan di nomor 3 ini? Silakan kalau ingin bertanya. Halo? Kalau tidak ada saya lanjutkan nomor 4 ya. Halo? Kalian masih di Tidak, situ Bu. semua? Anda ada? Masih, Baik. Bu. Iya Masih, ya, Bu, baik masih, baik. Bu. Oke oke. Berarti saya lanjutkan nomor 4 saja ya? Oke, nomor 4. Tidak, Bu. Nomor 4 itu, kita harus baca baik-baik nih soalnya ya, kalau enggak bisa kejebak sendiri nih. Kita lihat ya, muatan listrik ada 3, yaitu Q1 positif, Q2 positif, dan Q3-nya itu entah positif atau enggak ya. Mungkin positif ya kalau kita melihat sini ya, positif ya. Tapi nanti kita lihat ya, sebenarnya positif atau negatif nih, gitu. Dan terpisah seperti pada gambar itu, ya. Ini gambar dari soal tersebut. Agar gaya kolom pada Q2-nya itu 0. Jadi yang diminta adalah Q2, Q2-nya itu 0, di sini tuh 0 dia tuh. Maka Q3-nya itu harus berapa gitu. Baik ya, saya hapus dulu ya yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tuh. Q1 positif, Q2 positif. Yang jelas itu Q1 dan Q2 ini sama-sama positif tuh. Kemudian, kalau, Q1 dan Q2 sama-sama positif ya, maka supaya Q2-nya itu 0, logikanya dia juga harus kalau Q2-nya itu gaya kolomnya 0, berarti di sini pasti ada gambaran, ada gaya yang begini, ada gaya ke kanan dan gaya ke kiri itu. Kalau suatu saat gaya kolom pada Q2-nya itu 0, resultannya 0. Jadi sama kuat gitu loh maksudnya, gaya ke kanan sama kuat gaya ke kiri. Jadi mau nggak mau Q3 harus positif juga, gitu. Semoga paham ya. Jadi ketiga muatan ini harus positif walaupun ini judulnya itu positif sih, tapi logika kita juga bisa, diarahkan ke sana, nggak mungkin negatif maksud saya. Kalau negatif tuh begini nih ya, misalkan ya saya negatifkan ya, ini negatif ya, maka nanti yang terjadi adalah, ini ke sana, yang ini Q1 ya, Q1 ini Q2 ya, Q1 dengan Q2 kan tolak-menolak. Tapi Q2 dengan Q3 itu tarik-menarik, kan begini. Sehingga tidak mungkin Q2 itu menjadi 0 kalau Q3-nya itu negatif. Semoga paham ya maksud saya ya, saya hapus lagi deh. Nah, karena dia sama dengan 0, maka ya sudah, kita terjemahkan dulu gaya apa ini ya, antara, yang ke kanan itu adalah gaya tolak-menolak antara Q2 dengan Q1. Oh, berarti ini adalah F21, yang ke kanan tuh. Kemudian yang ke kiri itu berarti gaya tolak-menolak antara 2 dengan 3 karena berarti ini F23, yang sana berarti F32. Nah gitu maksudnya. Nah, karena itu 0 Q2-nya resultansi dari gaya kolom di Q2 itu 0, maka kesimpulan kita ya sama kuat. Siapa? Antara F23 dengan F21, kan gitu. Lalu kita definisikan sesuai dengan subskripnya yang ada di sini ya, apa sih, subskripnya ya, yaitu, K, Q2, Q3 dibagi R23 kuadrat sama dengan Q2, Q1 dibagi R21 kuadrat. Lalu kita coreti, yang sama ya, ini K dicoret, kemudian Q2-nya ya, Q2 kiri ada, kanan juga ada tuh. Oh, jadi kesimpulan kita dapatkan Q3 per R23 kuadrat sama dengan Q1 per R21 kuadrat. Nah, kita terjemahkan ya R23 itu yang mana nih? R23 itu berarti jarak antara muatan 2 dan 3. Muatan 2 dan muatan 3. Oh, ini berarti adalah R23, 0,5 ya. Kemudian R21 jarak antara muatan 2 dengan 1. Oh, berarti yang ini. 2 dengan 1 berarti yang ini. Oke, berarti ini R21. Ya sudah kita lanjutkan, berarti, Q3-nya itu
itu dicari Q3 dibagi R23 itu 0,5A, 0,5A kuadrat sama dengan Q1-nya itu 10 mikrokolom ya, berarti 10 mikrokolom dibagi R21-nya itu A kuadrat, gitu ya? Nah, kalau sudah, saya pindah ke sana ya, berarti Q3 dibagi 0,5 itu kan setengah ya, berarti setengah A atau A/2 kuadrat sama dengan 10 mikrokolom dibagi A kuadrat. Ya, berarti kalau kita, apa ya, kalau nggak bisa cepat ya, ya udahlah one by one, step by step ya. Q3 dibagi A kuadrat dibagi 4, kan masing-masing dikuadratkan itu sama dengan 10, aduh maaf kecoret nih, 10 mikrokolom dibagi A kuadrat, berarti ini A kuadratnya ruas kiri kalikan A kuadrat, ruas kanan kali A kuadrat, berarti dicoret maksudnya. Ah, ini 1/4, 4-nya naik ke atas ya, berarti 4Q3 sama dengan 10 mikrokolom, berarti Q3-nya adalah 10/4 mikrokolom, berarti Q3-nya adalah 2,5 mikrokolom. Oh, jawabannya adalah yang C, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mungkin dari perhitungannya atau yang lain silakan kalau ada. Halo? Sudah paham sekarang? Yang nomor 4, terutama bagi yang tidak tuntas kemarin? Sudah ya? Oh, baik. Saya lanjutkan ya. Nomor 5. Nomor 5. Kita sampai jam berapa ya? Supaya enggak kebablasan nanti nih. Sampai jam 8.40, Bu. Jam 8? 40. Jam 8.40. Berarti sisa 20 ya? Atau 19 sekarang hitungannya. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Bola P dan S itu sama besar dan mempunyai muatan yang sama. Sama besar, muatannya sama. Dan sejenis. Nah, ini itu digambarkan plus dan plus itu ya. Ditempatkan pada posisi seperti pada gambar di bawah ini ya. Gambar itu. Jadi ada P dengan S, ini ya, ada P dengan S, sama besar, muatannya sama dan sejenis ya. Sama-sama plus. Nah, lalu tersebarlah di sana ada titik A, ada titik B, titik C, titik D, dan titik E yang tersebar sedemikian rupa seperti yang kamu lihat, lalu di antara persebaran itu titik A berjarak X, tetapi dia berjarak 3X terhadap S. Kalau B berarti berjarak 2X terhadap P, B berjarak 2X terhadap S, dan seterusnya. Pertanyaannya, salah satu titik yang kuat medan listriknya itu 0, kuat medannya itu maksudnya kuat medan listriknya ya, karena kita berbicara tentang listrik statis tuh. Yang 0 di mana tuh? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, logika saja ya bahwa kalau ini sama-sama positif ya, P dengan Q sama P dengan S sama-sama positif, maka tentu saja yang kuat medannya 0, tidak ada tarik-menarik pada titik tersebut adalah yang B, ya karena B itu berjarak sama kuat, ini 2X, ini juga 2X ya. Jadi kalau misalkan disuruh gambar garis medan listriknya kayak gimana gitu ya, maka EP itu ke kanan nih EP-nya, lalu ES-nya itu ke kiri. Nah ini sama kuat karena jaraknya sama dan muatannya sama, sama kuat. Berarti yang B 0, yang lainnya tidak mungkin 0 ya, yang lainnya tidak mungkin 0 karena jaraknya berbeda dan muatannya juga berbeda. Itu saja sih analisisnya. Semoga paham ya, nomor 5 ini? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Saya lanjutkan, ini hal yang enggak terlalu berat ya untuk bisa dipahami. Nomor 6 deh. Untuk meningkatkan nilai kapasitas kapasitor C menjadi lebih besar dibanding semula, maka dilakukan dengan cara apa saja nih? Meningkatkan luas keping, mendekatkan kedua keping, mengganti bahan dielektrikum, dan mengganti beda potensial. Nah, kita definisikan kapasitor itu ada 2 ya, yaitu C sama dengan epsilon 0A per D, dan yang kedua itu C sama dengan Q per V ya. Nah, tapi definisi ini, definisi yang dihubungkan dengan arus ya, dihubungkan dengan tegangan.
Padahal informasi soal di nomor 6 itu tidak ada informasi tentang tegangan di sana, tidak ada hubungan dengan tegangan atau tidak dihubungkan dengan arus listrik. Jadi jangan menggunakan persamaan yang ini. Berarti kita hanya menggunakan persamaan ini aja. Nah, C itu berarti dipengaruhi oleh apa saja? Oh, C dipengaruhi oleh A-nya, oleh D, dan oleh bahan penyisip gitu. Epsilon 0 itu maksudnya adalah kondisi bahan penyisipnya. Oh, berarti supaya C-nya menjadi besar ya, C itu kan berbanding lurus dengan A, C berbanding terbalik dengan D, dan C itu berbanding lurus dengan K. Ya, ini ya. Sebenarnya persamaannya kan begini nih, epsilon 0 K A per D. Nah, dengan demikian supaya C-nya besar, maka ini harus besar, D-nya harus kecil, K-nya harus besar. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. A jawabannya ya. Oke, saya kira nggak ada persoalan ya. Saya lanjutkan saja ya, karena waktunya juga dikejar kita nih. Yang nomor 7. Ini ada 4 kapasitor dan masing-masing berkapasitas C dirangkai seperti gambar ya, ada A, B, C, D, E begitu. Lalu pertanyaannya, rangkaian yang memiliki kapasitas total C juga itu yang mana gitu. Jadi maksudnya ini C, ini C, ini C, ini C gitu. Nah, jumlah totalnya C juga, itu yang mana ya? Kita hitung ya. Yang A itu karena dia di seri berarti, dia diseperkan kan, seper C totalnya itu adalah seper C kali 4 ya, atau seper C tambah seper C tambah seper C tambah seper C kan gitu ya. Berarti, seper C dikalikan 4. Oh, kalau gitu C totalnya kan menjadi seperempat C. Ah, itu salah berarti karena mintanya harus C juga gitu ya. Sekarang yang B itu ini diparalelkan, berarti ini cari dulu ya, diparalelkan berarti kan dijumlah ya, berarti ini 2C, ini C, ini C, oh berarti sekarang menjadi seri itu, berarti seper C totalnya itu adalah seper C tambah seper 2C ditambah seper C gitu ya, berarti 2C ini 2 tambah 1 tambah 2, berarti 5 per 2C, ini kalau dibalik enggak, C juga, 2/5C, berarti salah juga tuh. Iya? Halo? Bisa dengar suara saya ya? Kok nggak ada respon? Kemudian yang baik baik. Oke. Baik, yang C ini di-seri dulu ya, diparalel tapi sebelum diparalel itu seri dulu nih ya, C dengan C. Ini kita cari ya, berarti untuk seri bagian atas itu kan setengah C ya, karena diseperkan ya. Jadi kan seper C sama C1 katakanlah begitu adalah seper C tambah seper C. Berarti 2 per C. Oh, berarti C1-nya adalah setengah C kan gitu. Yang ini juga sama. Oh, katakanlah ini seper C2 ya, sama ini. Berarti 2 per C. Oh, kalau gitu C2-nya adalah setengah C. Nah, kemudian setelah itu diparalelkan keduanya. Kalau diparalel berarti C totalnya adalah dijumlahkan. Jadi setengah C ditambah setengah C. Oh, berarti C. Nah, ini dia jawabannya ya. Ya udah kalau udah ketemu, ya udah kita nggak usah ngerjakan D sama E, pasti salah dia tuh. Ya, oke. Dari nomor 7 mungkin ada yang ingin disampaikan? Udah jelas ya? 7 ya? Bu, saya pengen yang D juga dikejar, Bu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Ini C dengan C berarti jumlahnya adalah setengah C, dijumlahkan dengan C ya, berarti, yang ini itu adalah 1/2, jadi 3/2C. Lalu diserikan dengan yang ini, oh berarti nanti seper C totalnya adalah dibalik ya, berarti 2/3C ditambah seper C. Berarti ini KPK-nya 3C, berarti 2 ditambah, 3, berarti 5/3C. Nah, kan nggak sama tuh. C totalnya itu adalah 3/5C, padahal mintanya adalah C juga, gitu. Ini juga sama ya, ini C, 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 ini C ya, berarti yang bagian atas diserikan dulu, berarti seper C seri itu adalah, 3/C, gitu ya. Jadi seper C tambah seper C tambah seper C, berarti 3/C. Oh, berarti CS-nya itu adalah, 1/3C. Habis itu diparalelkan dengan itu dijumlahkan, berarti C totalnya itu ditambahkan ya, 1/3C ditambah C saja. Berarti, berapa nih, 4/3C.
ya, 4/3 C. Oke, 1/3 ya, 1/3 C. Baik, hanya ada satu jawaban yang betul, yaitu yang C. Saya lanjutkan saja ya, karena waktunya tinggal 6 menit lagi tuh. Kita menuju ke 11 ya, 11 menit ya. Nomor 8. 3 kapasitor A, B, C masing-masing berkapasitas sebesar 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, 12 mikrofarad disusun paralel, kemudian dihubungkan dengan tegangan 90 volt. Disusun paralel, kita coba susun rangkaiannya ya. Sederhana aja sih. Ini ya seperti ini ya, misalkan saja tuh. Nah, itu ya, lalu dihubungkan dengan tegangan yaitu 90 volt. Ini 4, ini 6 mikrofarad maksudnya ya, ini 12 dan ini adalah 90 volt. Ditanya muatan masing-masing pada kapasitor QA, QB, dan QC. Itu muatannya bagaimana komposisinya? Kita lihat ya. Pada saat, dia disusun paralel seperti ini, maka yang jelas adalah tegangan di semua kapasitor itu sama. Jadi maksudnya tegangan di 4 itu sama dengan tegangan di 6 itu sama juga tegangan di 12 mikrofarad. Maksudnya itu dulu ya. Sungguh paham ya? Lalu, kalau kita lihat muatan listrik itu apa sih? Q ya? Q sama dengan apa itu? Q sama dengan C kali V. Kan gitu ya. Nah, sekarang disuruh komparasi tuh, disuruh komparasi. Jadi di QA dibandingkan dengan QB, dibandingkan dengan QC itu QC ya. Bagaimana ya? Oh, berarti ya udah berarti CA kali V total. Kan gitu ya. Atau V90 ya dibanding CB kali V total dibanding dengan CC kali V total. Nah, V totalnya kan 90, berarti bisa kita anulir perbandingan itu karena sama semuanya, kalikan 90. Berarti perbandingannya hanyalah yaitu CA 4 banding 6 banding 12. Nah, jelas lah ya, ini adalah perbandingannya bagi 2 ya, berarti 2 banding 3 banding 6. Oh, berarti urut-urutannya adalah QA lebih kecil dari QB, dan QB lebih kecil dari QC. Berarti jawabannya adalah yang B. Sudah paham ya? Sampai di bagian sini, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Halo? Tidak, Bu. Lanjutin Oke, ya. jelas semua? Saya lanjutkan, baik. Tinggal 2 soal lagi ya. Baik, tinggal 2 soal lagi ini. Perhatikan gambar keping sejajar berikut ini. Jadi ada 2 keping, gambar 1 dan gambar 2. Itu bedanya di mana tuh? Gambar 1 A-nya mungkin sama dengan gambar 2, luas kepingnya sama. Tetapi di gambar 1 itu tidak ada penyisip, artinya penyisipnya udara, sedangkan di gambar 2 itu penyisipnya bahan dielektrikum yang memiliki konstanta dielektrik sebesar 2. Jadi K-nya itu 2 itu. Ya. Artinya diberi sesuatu bahan sehingga dia konstanta dielektrikumnya itu menjadi lebih besar sehingga nanti kemampuan menyimpan muatan listrik juga lebih besar tuh. Dan secara otomatis D1 dengan D2 karena disisipin dengan bahan yang besar ya, maka D2 menjadi lebih besar. Ditanyakan perbandingan kapasitas kapasitor 1 dengan 2. Sekali lagi kalau perbandingan cukup kita tampilkan persamaan definisi 1 atau 2 dari kapasitor. Kalau begini berarti kita memakai definisi yang ini ya, epsilon 0 K A per D. Karena hanya dicari secara fisiknya saja perbandingan dari luasnya, jarak antar keping dan penyisipnya. Nah, melihat dari perbandingan ini, maka kesimpulan kita yang diganggu apanya itu? Kita lihat ya, yang diganggu adalah kepingnya tidak diganggu, kepingnya sama, ini luas kepingnya sekian, ini juga luas kepingnya itu sama, tidak ada informasi, berarti A-nya tidak diganggu. Kemudian D-nya ini ya, ternyata D-nya diubah tuh, D-nya diganggu tuh. Oh, berarti D-nya diganggu. Ini A tidak ya, tidak diganggu. Dan satu lagi adalah bahan penyisip, karena informasinya adalah yang A itu tidak ada apapun isinya, artinya dia diisi oleh udara. Berarti K-nya 1 ini K-nya 1 yang ini.
K-nya 1 karena diisi oleh udara. Sedangkan yang kedua diisi oleh bahan dielektrikum yang konstantanya itu 2, berarti K-nya 2 yang ini. Oh, berarti kesimpulan kita adalah yang diganggu K dan D. Berarti kalau dibuat kesebandingan itu maka C berbanding lurus dengan K per D. Karena ini ndak ada A-nya tidak berubah, epsilon ini kan konstanta, jadi tidak perlu kita pusingkan, pasti dicoret juga itu. Jadi yang dibandingkan kesebandingannya adalah K dengan D. Kesebandingan maka buatlah menjadi perbandingan. Oh, jadi kalau gitu kita kasih 2 tempat ya, yang sebelah kiri kasih 1 tempat karena C, yang sebelah kanan kasih 2 tempat karena ada K dan D gitu loh ya. Ini ruang untuk C, jadi C1 per C2 sama dengan ini ruang untuk K, berarti K1 per K2. Ini berbanding lurus ya dengan K. Nah, berbanding terbalik dengan D, berarti D2 per D1. Semoga paham ya bagaimana cara menyelesaikan soal perbandingan, ditarik kesebandingan, lalu dibuat perbandingannya. Dari persamaan asalnya, ditarik kesebandingan, lalu dibuat perbandingannya. Semoga paham maksud saya. Lalu bandingkan saja sekarang. Berapa banding berapa? Berarti C1 dibanding C2, K-nya K1-nya 1, K2-nya 2 dikali D2-nya itu ini ya, 1,5 D1 dibagi D1-nya ya D1. Coret ya. Oh, berarti ini adalah 1,5 itu kan 3/2 ya, berarti ini 3/4. Jadi jawabannya apa yang 9 itu? Jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Ini ya jawabannya. Sampai di bagian sini nomor 9 untuk soal kesebandingan, silahkan kalau ingin bertanya. Sudah paham sekarang kalau menghadapi soal perbandingan? Halo? Sudah paham ya? Semoga paham ya. Ya, saya tahu ini karena memang kadang delay ya, delay dan juga suaranya juga tidak begitu bagus ya kualitasnya ya. Baik, saya lanjutkan saja ya. Ingat ya, soal seperti ini sebenarnya soal dengan grade yang di atas hanya sekedar menghitung ya. Biasanya soal seperti ini masuk dalam kategori ujian nasional dan bahkan mungkin juga SBMPTN ya. Kita teruskan dan kita habiskan di nomor 10 nih. Bentar saya paskan dulu ini gambarnya. Oke. Nomor 10 itu ada rangkaian kapasitor, 3 kapasitor disusun seperti itu, kamu lihat. Energi yang tersimpan pada kapasitor 4F. Oh, energi pada kapasitor 4F, berarti yang ini ya. Ini berapa ini? Energinya. Energinya itu adalah setengah CV kuadrat. Kalau standarnya kan kita pakai persamaan itu. Atau boleh juga ya kita menggunakan persamaan setengah. Bu, saya pengennya menggunakan yang lain ya silakan saja, monggo. Ya silakan. Pakai ini pun juga nggak masalah, C-nya ada tuh. V-nya yang kita ingin cari tuh. Ya, boleh pakai itu atau boleh pakai apa nih ya? Q per V kuadrat ya. Kebalik ya. Sorry, Q per V ya. Maaf ya. Kalau kita substitusikan bahwa C sama dengan apa ya? Q per V ya. Kalau kita masukkan ke situ C-nya nggak ada, itu kan berarti QV ya. Jadi Q per V kali V kuadrat gitu kan. Oh, berarti setengah QV. Atau kalau mau pakai, ya terserah mau yang mana gitu ya. Saya coba pakai yang ini aja deh. Kalian mau, monggo silakan yang lain. Nah, C-nya ada 4 farad, tetapi voltage-nya belum tahu kita ya. Kita cari dulu. Berarti total harus kita cari dulu ya untuk mencari voltasenya. Voltase F totalnya ini 2 dengan 4 itu diparalelkan, berarti kita harus jumlahkan ya. Kita jumlahkan ketemunya adalah 6 farad ya. Oke ya, sekarang 3 farad dengan 6 farad sekarang menjadi seri. Oh, berarti C totalnya itu sama dengan 1/3 ditambah 1/6 ya. Berarti 6 itu 2 tambah 1, 3/6. Oh, berarti C totalnya itu kita temukan seharga 2 farad. Itu C totalnya. Nah, sekarang Q totalnya berapa ya? Kalau C totalnya itu 2 farad, voltase totalnya itu 12 volt,
Dan sekarang kita temukan Q totalnya itu adalah C kali V. Jadi C total kali V total. Berarti 2 kali 12. 24 kolom. Itulah ya. Nah, 24 kolom itu artinya ini dengan ini sama ya. Ini kita cek ya. Yang ini berapa nih? Yang ini nih. Untuk apa namanya? Voltase yang lewat di Q3 ini ya. Yang di 3 farad ini loh maksud saya ya. Voltase pada 3 farad yang ini itu adalah Q total dibagi dengan C pada 3 farad ya. Gitu. Q totalnya tadi kita temukan 24. Berarti 24 dibagi 3. Berarti 8 volt. Oh, kalau ini 8 volt, ini 8 berarti ini pasti 4 volt karena ini 12 volt totalnya. Kalau totalnya 12, kita udah dapat 3 farad itu 8, berarti yang pada pada cabang 2 dengan 4 itu 4 volt. Semoga nanti bisa dilihat di video rekamannya ya. Nah, kalau sudah berarti ya udah kalau pakai yang ini, persamaan yang ini, berarti saya hapus saja ya supaya nggak ribet nih yang sebelah sini ya. Nah, kalau pakai yang itu, maka W-nya adalah setengah, C-nya 4 farad ya, berarti 4 dikali V-nya 4 volt, berarti 4 kali 4, gitulah ya, T2. Itu berarti ketemunya berapa nih? 16 kali 2, 32 volt. Oh, berarti jawabannya adalah yang E, gitu ya. Itu kalau pakai yang ini ya. Kalau pakai yang setengah QV ya sedikit beda lagi pembahasannya. Ya, semoga paham ya. Sampai di bagian sini mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Itu 10 soal yang kemarin diujikan ya. Halo? Ada? Atau bisa dipahami penjelasan saya ini dari 10 soal yang pembahasan CBT? Bisa Bu, bisa dipahami. Oke, jadi paham ya, baik. Nanti kalau ingin melihat lagi mungkin terlalu cepat pembahasan saya karena durasi waktu juga sangat terbatas sekali, silakan nanti lihat unduhannya ya kalau saya sudah berhasil mengunduh dan saya upload di YouTube saya. Barangkali dari saya cukup sekian ya para siswa ya, pertemuan berikutnya kita bahas tentang medan magnet dan perhitungan medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, saya mohon untuk tetap mentaati protokol COVID ya, stay at home, usahakan stay at home, kalaupun keluar ya gunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan jangan lupa sering cuci tangan ya, supaya kalian terbebas dari COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh ya, makan bergizi dan sehat, istirahat yang teratur. Barangkali dari saya cukup sekian, kita insya Allah bertemu pada pertemuan berikutnya dan kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.